Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eis Cantika Alia dari kelas 10 TJKT 1. Kita sudah memasuki bab 3, yaitu networking pada VirtualBox. Lalu ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari di bab yang ketiga ini. Yang pertama ada MAC address. Apa itu MAC address? MAC address merupakan identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam jaringan internet. Jadi kemarin kita sudah melakukan 3 server. Yang ini merupakan server percloningan dan yang ini merupakan hasil ekspor dan impor. Tetapi pada video kali ini saya akan menggunakan 2 server yang ini. Dan tentunya pada kedua server ini memiliki MAC address yang sama. Sedangkan jika kita ingin mempraktikkan networking pada kedua server ini, tidak boleh mempunyai MAC address yang sama. Nah, di bab networking pada VirtualBox ini, kita bisa menghubungkan virtual machine ke internet, virtual machine ke laptop, dan virtual machine ke virtual machine. Tetapi sebelum itu, kita harus mereset MAC address-nya terlebih dahulu. Langsung saja ke aplikasi VirtualBox. Lalu klik yang titik 3, kemudian pilih yang pengaturan atau yang setting, lalu pilih yang jaringan atau yang network. Lalu kita ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Di sini MAC address-nya 11CF5. Kemudian yang ini juga, klik setting, setelah itu klik yang jaringan. Nah, ini juga sama, MAC address-nya 11CF5. Nah, salah satu dari ini, kalian harus ubah MAC address-nya. Jadi ini cara mengubahnya, kalian klik saja tombol yang ini. Nah, ini sudah bisa kalian ubah. Nah, ini kalian sudah bisa mulai mempraktikkannya. Lalu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu network mode NAT. Jadi, NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP public ke IP private maupun sebaliknya, yaitu IP private ke IP public. Jadi, dengan menggunakan mode NAT ini akan menerjemahkan IP private ke virtual machine atau server kita ke IP public yang ada di internet yang terhubung di laptop saya. Kita sudah membuat 2 server ini. Jadi kita akan menerjemahkan IP private dari server ini ke IP public yang ada di internet saya. Langsung saja kita praktek. Jadi untuk mempraktikannya, kalian harus menggunakan VirtualBox yang versi 6.1 ya teman-teman. Sekarang kita harus menyetingnya terlebih dahulu. Klik setting atau pengaturan. Kemudian pilih yang network atau yang jaringan. Lalu ini pilih yang mode NAT ya. Lalu oke. Jadi saat kita sedang menyetingnya tadi, ketika laptop kita sudah mendapat internet, maka Ubuntu server kita juga akan ikut mendapatkan akses internet juga. Kalian bisa mengeceknya dengan cara klik start atau mulai. Oke, di sini kita login, lalu masukkan password kalian. Setelah itu enter. Nah, untuk mengecek apakah virtual machine kita sudah mendapatkan akses internet dari NAT, kita bisa melakukan dengan perintah ping spasi google.com. Kemudian di enter.
Nah, ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Tandanya virtual mesin kita sudah berhasil mendapatkan akses internet dari NAT network. Nah, di sini kita juga akan mengecek IP address dari virtual mesin ini berapa dan IP mana yang akan diterjemahkan. Kalian ketik saja perintah IP address, kemudian enter. Nah, ini sudah terdapat dua interface, yaitu interface LO dan interface NPOS 3. Jadi, pada interface NPOS 3 ini yang bakal diterjemahkan ke IP public yang sudah terhubung di laptop saya. Jadi, simulasinya gini. Intinya, GWS OS ini terhubung ke host OS atau interface yang nggak jelas. Dia nggak tahu dirinya itu terhubung melalui interface yang mana. Yang penting dia itu connect dengan mendapatkan akses internet melalui NAT, dan itu menyebabkan host OS tidak dapat ke-ping ke GWS OS. Oke, di sini langsung saja kita nge-ping melalui command prompt. Di sini ketik saja dengan perintah ping dan menggunakan IP address dari NPOS 3 yang tadi, yaitu 10.2.0.15. Kemudian di enter. Nah, ini gagal ya teman-teman. Kita coba lihat ke control panel. Kemudian pilih jaringan dan internet. Lalu network and sharing center. Lalu change adapter settings. Kemudian pilih yang Ethernet 2. Setelah itu details. Nah, di sini IP-nya beda ya teman-teman. IP address-nya di sini 192.168.56.1, sedangkan IP yang tadi yaitu 10.0.2.15. Oke, masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Jika menggunakan NAT, maka virtual mesin ini akan langsung terhubung ke hidden interface. Jadi menyebabkan kedua virtual mesin ini mendapatkan IP yang sama sehingga tidak akan bisa untuk mendapatkan jalur komunikasi. Sedangkan jika menggunakan NAT network, kedua virtual mesin ini tidak akan langsung terhubung ke hidden interface, tetapi akan terhubung terlebih dahulu melalui switch ini, sehingga ini menyebabkan kedua virtual mesin ini mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya, yang ini mendapatkan IP 10.0.2.15 dan yang ini 10.0.2.7. Nah, untuk mengetahui apakah IP address dari server 1 dan 2-nya itu sama atau tidak, kita akan mengeceknya. Oke, ini pilih setting atau pengaturan, kemudian ke jaringan, dan pilih yang mode NAT. Dan yang satunya juga sama, dicek kembali. Oke, ini sudah. Lalu klik mulai. Oke, ini login. Enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita langsung saja ketik perintah IP address. Nah, pada Ubuntu server ini IP address-nya 10.0.2.15. Cek yang IP address dari Ubuntu server clone-nya juga apakah sama atau tidak. Nah, ini juga ketikan perintah IP address. Nah, di sini IP dari Ubuntu clone-nya juga 10.0.2.15. Nah, ini IP address-nya sama baik Ubuntu server maupun Ubuntu server yang clone. Nah, di situ menyebabkan
Dua virtual mesin ini tidak akan bisa untuk mendapatkan jalur komunikasi. Oke, masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu praktek NAT network. Nah, jadi tadi IP-nya kan sama. Untuk mendapat IP yang berbeda, kalian bisa lakukan dengan cara ke aplikasi VirtualBox. Kemudian kita setting yang ini jadi NAT network. Kemudian yang ini juga. Kemudian langsung saja start. Ini kita login. Masukkan passwordnya. Nah, di sini sebelum saya melakukan perintah utamanya, saya akan menginstal DHCP terlebih dahulu. Langsung saja ketikkan perintah sudo apt install dsc strip dhcp strip client. Kemudian di enter, lalu masukkan password. Oke, di sini langsung saja masukkan perintah utamanya, yaitu sudo dh client env0s3. Kemudian enter, lalu ketik IP address. Nah, di sini IP address-nya sudah hilang ya teman-teman, dan kita bisa mengembalikannya kembali dengan cara ketik sudo dh client env0s3 lalu IP address. Enter. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul kembali, yaitu yang interface endpost 3 10.0.2.4. Oke, kita juga akan melakukan perintah seperti ini lagi pada server yang clone-nya juga. Oke, yang ini tadi sudah kita setting ke mode NAT network. Langsung saja klik start. Oke, ini login. Langsung saja ketikkan perintah utamanya sudo dh client min-r env0s3 lalu enter IP address. Nah, di sini IP address pada endpost 3-nya sudah hilang, dan kita akan memunculkannya kembali dengan cara sudo dh client env0s3 enter IP address. Nah, ini IP-nya sudah muncul kembali, yaitu 10.0.2.6. Ini merupakan IP-nya berbeda dari Ubuntu server yang tadi. Sekarang kita akan mengeceknya apakah Ubuntu server ini dapat nge-ping atau mendapatkan akses ke Ubuntu server clone-nya dengan cara ketik perintah ping dan masukkan IP address yang Ubuntu clone, yaitu 10.0.2.5 dan di enter. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Tandanya Ubuntu server ini sudah mendapatkan akses ke Ubuntu server clone-nya. Dan ini untuk menghentikannya, ketik saja ctrl+c. Kita juga akan mengecek apakah Ubuntu server clone-nya dapat nge-ping atau sudah mendapatkan akses ke Ubuntu server dengan perintah yang sama, yaitu ping dan masukkan IP address dari Ubuntu servernya, yaitu 10.0.2.4. Kemudian enter. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Tandanya bahwa Ubuntu server ini sudah mendapatkan akses ke Ubuntu server yang asli tadi. Oke, masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu
bridge network. Nah, jadi pada sebelumnya yang NAT network itu dia masih menumpang pada hidden interface atau hidden tersembunyi milik dari host OS. Jadi dia menerima IP-nya itu IP yang random yang gak jelas. Sedangkan kalau di bridge network ini, GUS OS ini akan langsung menyesuaikan IP dari internet yang terhubung di host OS-nya. Ini misalnya gini. Jika virtual mesin ini kita setting ke bridge, maka virtual mesin ini akan langsung terhubung ke internet yang terhubung di laptop saya. Dan langsung saja kita mulai praktiknya. Ini kita setting dulu menjadi mode bridge. Bridge adapter. Oke. Langsung saja klik start. Oke, ini login. Masukkan password. Nah, di sini kita bisa langsung mengecek IP address. Ketik IP address. Kemudian enter. Nah, di sini IP address-nya 192.168.136.65, di mana ini juga IP address dari internet yang terhubung di laptop saya. Kita bisa mengeceknya dengan cara kalian bisa ke control panel, lalu klik jaringan dan internet, kemudian pilih network and sharing center, pilih yang change adapter setting, kemudian pilih yang ini WiFi, klik 2 kali, kemudian klik yang details. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.138, di mana IP address-nya sama seperti yang ada di virtual mesin. Jadi intinya bridge network ini menghubungkan virtual mesin dengan internet yang terhubung ke laptop saya. Oke. Masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu host only network. Nah, jadi simulasinya gini. Kalau sebelumnya saat kita menggunakan NAT, maka GUS OS ini akan terhubung ke hidden interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only ini, maka GUS OS atau virtual mesin ini akan terhubung ke host only interface yang ada di host OS ini. Jadi GUS OS ini terhubung melalui interface yang jelas, dan ini mengakibatkan GUS OS ini bisa mendapatkan jalur komunikasi atau bisa ngeping ke host OS-nya. Oke, langsung saja kita lihat host only ini di host OS kita. Kalian bisa ke control panel, pilih yang jaringan dan internet, kemudian network and sharing center, lalu change adapter setting. Oke, di sini jika kalian menggunakan Windows, maka di sini sudah ada host only-nya. Sedangkan jika kalian menggunakan macOS atau Linux, maka ini tidak ada dan kalian bisa membuat sendiri melalui aplikasi VirtualBox. Langsung saja ke aplikasinya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja ke caranya. Pertama, kita ke setting, kemudian pilih network, dan ini diubah menjadi host only adapter. Kemudian start. Oke, di sini saya sudah masuk dan login. Dan selanjutnya di sini saya akan memasukkan perintah, yaitu sudo dhclient -r env0s3, kemudian enter dan masukkan passwordnya. Dan di sini kita masukkan perintah lagi, yaitu IP address. Dan di sini kita masukkan perintah lagi, sudo dhclient env3.
kemudian enter, dan selanjutnya kita masukkan perintah lagi IPA. Nah, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 192.168.56.1. Selanjutnya kita akan mencoba cek di control panel. Di sini kita pilih yang Ethernet 2. Lalu pilih details. Nah, di sini IP-nya 192.168.56.1. Nah, jadi ini IP-nya sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ngepick di command prompt. Selanjutnya kita masukkan IP-nya, kita ping, lalu masukkan IP yang tadi. Kemudian enter. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu disable Windows Firewall. Langsung saja kita ke kontrol panel, pilih sistem dan keamanan, kemudian klik yang Windows Defender Firewall, lalu pilih yang change notification setting. Di sini kita turn off kan semua. Jika sudah, oke. Selanjutnya saya akan ping IP address. Oke, langsung saja kita ke VirtualBox, klik start. Oke, di sini saya sudah masuk dan login ke Ubuntu-nya. Langsung saja kita masukkan perintah IPA, kemudian enter. Oke, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Di sini kita ketik ping, lalu masukkan IP address-nya. Kemudian enter. Ini kita dapat memberhentikannya menggunakan CTRL+C. Oke, di sini tandanya sudah berhasil dan juga bisa saling ping. Nah, kemudian kita ke kontrol panel lagi. Di sini kita akan mengaktifkan Defender Firewall-nya. Di sini kita turn on kan. Jika sudah, klik OK. Oke, masuk ke poin yang terakhir, yaitu internal network part 1. Karena di sini kita akan memiliki dua part. Oke, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu dari simulasi internal network ya teman-teman. Jadi kalau virtual machine kita sudah menggunakan internal network, maka virtual machine ini tidak akan lagi berurusan dengan host OS. Jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Jadi misal seperti ini teman-teman, virtual machine 1 ini menggunakan internal network, dan virtual 2 ini juga menggunakan internal network. Maka dua virtual machine ini bisa untuk saling berkomunikasi melalui switch virtual. Jadi switch virtual ini merupakan internal network yang bisa menghubungkan kedua virtual machine ini agar bisa saling berkomunikasi. Di sini kita langsung saja ke caranya ya teman-teman. Kita setting terlebih dahulu, pilih network, kemudian ini diganti dengan internal network. Dan di sini teman-teman bisa menamainya. Ini saya akan menamai internal 1. Jika sudah, klik OK. Oke, selanjutnya pada clone Ubuntu kita setting juga. Pilih network, dan di sini kita ganti juga menjadi internal network. Kemudian OK. Oke, di sini saya sudah login dan masuk. Selanjutnya kita akan menyeting IP address pada kedua VM ini. Langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu sudo nano /etc/netp, kemudian tab 00 dan tab, kemudian enter. Kemudian masukkan password, enter. Kemudian yang satunya, di sini kita samakan saja perintahnya dengan yang tadi. Kemudian tab, lalu enter. Masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah merubahnya ya teman-teman. Dan jika teman-teman belum diubah, bisa merubahnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita akan klik CTRL X, lalu Y,
lalu enter. Kemudian kita masukkan perintah sudo netplan apply. Kemudian enter. Di sini kita akan klik ctrl plus X pada Ubuntu server. Kemudian Y. Kemudian enter. Dan di sini kita masukkan perintah sudo netplan apply. Kemudian enter. Masukkan passwordnya. Dan selanjutnya kita akan ping IP dari clone Ubuntu server. Ketik ping, kemudian masukkan IP-nya, yaitu 192.168.56.1. Di sini kita bisa memperhatikannya dengan cara ketik ctrl plus C. Selanjutnya pada clone Ubuntu kita akan ping juga IP dari Ubuntu server. Ketik ping, kemudian masukkan IP yang ada di Ubuntu server. Kemudian enter. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kedua virtual mesin ini sudah bisa saling mengeping. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.